Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatkah? Pernahkah Anda mendengarkan istilah healing, kemudian pencerahan, atau istilah yang refreshing? Seringkali istilah ini menjadi satu istilah yang seseorang yang mengalami stres, depresi bahkan, atau keresahan di dalam batin. Ini bahasa yang saya mudahkan ya dalam bahasa Indonesia. Jadi keresahan di dalam batin. Nah, biasanya mereka ketika ingin melakukan bagaimana bisa menyembuhkan daripada keresahan di batin atau healing itu ya, mereka pergi sebuah tempat ya, yang indah atau yang memberikan hiburan terhadap hati, dan itu dianggap sebagai healing atau untuk menghilangkan kepenatan dan kebosanan di dalam kehidupan. Jadi mereka ingin melepaskan sejenak terhadap hiruk pikuk daripada kehidupan. Nah, itu mungkin istilah yang sering dipakai oleh masyarakat dengan sebuah istilah healing. Tetapi persoalannya adalah apakah healing yang seperti itu yang mampu ya secara efektif untuk menghilangkan atau merefreshkan ya daripada keresahan batin tersebut. Karena yang kita pahami ya, ketika seseorang healingnya berpindah satu tempat ke tempat yang lain, itu adalah healing yang bersifat sementara, tidak efektif ya secara permanen untuk menghilangkan tekanan batin yang meresahkan. Ini pengalaman dan pengamatannya yang saya lihat seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan dengan tegas bahwa ketenangan hati seseorang itu tergantung kepada sejauh mana dia zikrullah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu satu-satunya formula ya di dalam Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia menghadapi kekacauan di dalam pikiran, keresahan di dalam jiwa, maka untuk menghilangkan itu, meredakan itu hanya dengan zikrullah. Tatma'innul qulub ala bizikrillah. Itu artinya ketenangan batin seseorang itu hanyalah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah healing yang sebenarnya yang sering kali manusia mengabaikan. Sederhana kalau kita mau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling sederhana adalah dengan melafazkannya, menyebutkan salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dengan merenungkan satu ayat ya, kemudian dihayati secara jiwa dan kita asumsikan sebagai petunjuk yang praktis di dalam kehidupan, kita akan memperoleh pemenuhan spiritual. Yang menarik dari seorang psikolog atau seorang motivator ya, itu Spencer Johnson. Beliau dalam bukunya 1 Minute for Myself, artinya luangkanlah waktu 1 menit untuk merenungkan, untuk melakukan inward looking, untuk koreksi, introspeksi. Nah, dengan hanya 1 menit dilakukan secara terus menerus dalam 1 hari ya. Jadi 1 hari 1 menit itu bisa meledakkan sebuah perubahan yang positif, perubahan yang lebih baik daripada hari kemarin. Nah, dalam konteks ini sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim seharusnya menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan untuk perenungan. Bagaimana caranya? 1 ayat ya, dibaca, kemudian dipahami artinya dan juga dipahami tafsirnya. Kemudian lakukan tadabbur dan kaitkan dengan realitas persoalan dan peristiwa kehidupan. Jadi
inilah ya perlu kita menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan untuk perenungan dan pemikiran. Karena hanya dengan itulah Al-Quran akan berfungsi secara maksimal ya, memberikan arti pengaruh yang positif. Nah, dari 1 menit ya bacalah Al-Quran 1 ayat, kemudian tadabbur ya, dengan hati dan kaitkan dengan realitas kehidupan. Nah, inilah cara ya bagaimana healing dengan Al-Quran.